Halo guys, balik lagi di channel ini. Dan kali ini aku mau review McFarlane DC Multiverse Aquaman dari film Aquaman and the Lost Kingdom. Dan buat filmnya sih aku suka ya. Dua-dua film Aquaman, yang pertama dan yang kedua ini aku suka, walaupun banyak yang bilang kurang ya atau biasa aja di film yang kedua ini. Karena ya menurut aku mungkin franchise-nya udah di reboot ya, udah mau bikin universe baru si James Gunn. Jadi kalau memang orang merasa kurang sih kayaknya karena nggak terlalu diperhatiin sih sama franchise-nya. Ini udah project terakhir, mau ganti universe gitu. Jadi mungkin itu alasannya. Tapi kalau aku sih suka-suka aja ya. Ceritanya, fight sequence-nya, komedinya aku suka. Dan mungkin memang aku banyak film-film yang orang suka itu aku nggak suka, dan sebaliknya ya, yang orang nggak suka aku justru suka. Kayak kalau di Marvel itu Shang-Chi ya, Shang-Chi banyak yang bilang bagus tapi di aku kurang suka. Terus Eternals orang kurang suka tapi aku suka banget kan si Eternals itu. Tapi anyway, ini aku udah keluarin figurnya dan boxnya McFarlane ini standar ya, kotak gede gitu, open window. Di bawahnya sini ada logo filmnya, di belakangnya ada ini poster gitu ya. Dan buat aksesoris dia dapat ini tongkatnya si Aquaman ya, trident atau trident ini. Dia cakep ya, sculptingnya ini aku suka banget. Cuman memang menurut aku paintingnya kurang sih. Ini kan harusnya emas ya, kalau di filmnya ini lebih ke coklat gitu. Terus dia finishingnya ini doff. Jadi kayaknya kalau kalian mau lebih akurat sih kalian kasih coating glossy ya, biar lebih movie akurat dan lebih nyala gitu. Tapi sebelumnya kalian painting emas dulu mungkin. Tapi kalau sculptingnya sih udah cakep sih, nggak perlu ditambah-tambahin lagi. Sculptingnya rapi, terus bahkan ada gini kayak ukiran-ukiran kecil gitu, rapi banget. Yang kedua dia ada alternatif hand guys. Ini cakep banget guys, aku suka yang pertama warnanya ya. Warnanya menurut aku pas, warna hijaunya ini nggak ketuaan atau kemudaan gitu. Dan dia ada efek-efek glitter gitu guys kalau dilihat. Nah, ada kerlap-kerlipnya dan sculptingnya sih aku suka, ini cakep. Di bawahnya juga waduh makin detail ya. Nanti ini tinggal dipasang aja sih, gampang gini. Nah, salah, ini tangan kiri. Nah, ini tangan diposokin renang gini. Terus yang terakhir ya, buat aksesoris terakhir dia nggak terakhir sini, kedua terakhir ada stand base seperti biasa, dan juga ada kartu identitas gini. Mungkin aku kalau bisa ngasih saran buat McFarlane sih, harusnya bagian kartunya ini semua figure dibikin satu ilustrasi gitu, model ilustrasi. Jadi biar kalau di koleksi kartunya itu enak gitu gambarnya. Kan kalau selama ini ada yang animasi kayak gini, tapi ada yang poster filmnya gitu, jadi nggak nyambung. Terus di belakangnya dia kayak gini ya, seperti biasa. Dan udah tinggal figurnya guys. Nah, buat figurnya ini aku suka sih secara look dari jauh gitu. Sculpting badannya nih ya, cakep banget. Sisik-sisiknya ini, nah rapi banget. Terus karena dia di badannya kan satu warna ya, orange gini, kuning orange gini, jadi dia nggak ada painting lain yang belepotan gitu. Enak, ini bagus. Cuman kalau lihat wajahnya, siapa orang ini? Ini nggak mirip sama Jason Momoa sih menurut aku, atau kayak Jason Momoa cuman kayak versi animasinya gitu. Kurang mirip sih aku. Dan buat harganya McFarlane sih harusnya sudah bisa mirip ya, karena mungkin kalau McFarlane itu aku ngelihatnya sekelas sama Hasbro Marvel Legend ya, kalau Mavek sama SAF gitu.
Kalau Otos sudah nggak usah dibandingin lagi lah ya. Nah, Marvel Legends saja itu udah bisa bikin mirip-mirip ya. Ini aku kasih contoh yang baru-baru ada Green Goblin ini, lihat ini mirip banget guys. Sedangkan ini ya yang kayak aku tadi bilang kayak versi animasinya gitu. Atau mungkin entah itu disengaja atau nggak disengaja ya. Mungkin karena masalah license ya, mungkin mereka harus bayar lebih ke pihak DC atau pihak manajemennya Jason Momoa. Tapi apapun itu alasannya ya, aku pengennya sih semirip mungkin kalau bisa ya. Dan ini kurang mirip sih. Terus aku kurang suka alisnya, ini terlalu naik guys, terlalu naik ini, jadi kayak garang gitu ya. Padahal bisa dibikin agak santai gitu. Cuman kalau sculptingnya ya ini udah bagus sih menurut aku. Rambutnya, terus brewoknya, bahkan mungkin kepalanya ini atau wajahnya ini sculptingnya udah oke. Tinggal face paintingnya atau face printnya aja sih yang bisa ditingkatin lagi. Tapi kalau sculpting detail ya, McFarlane udah bagus ya. Nih. Tuh lihat ya, model gauntletnya ini cakep banget. Warnanya juga, warna hijaunya sih ini aku suka ya. Di bagian hijau yang agak-agak metalik ini ya, di bagian sininya sama bootsnya ini. Kalau yang celananya ini dia nggak terlalu reflektif gitu. Di belakangnya juga sama kayak gini, detail-detail. Terus ini ada lining-lining ya, cakep. Dan yang kurang lagi menurut aku ininya sih, shoulder padnya nih ngeganggu banget. Lagi kalau kita mau ke atas ini nggak bisa kayaknya. Nah, harus miring gini, jelek. Kenapa dia nggak bikin kayak ini Captain America dari Marvel Legends? Selalu aku bandingin sama Marvel Legends sih. Nah ini kan shoulder padnya tuh timbul gitu ya, maksudnya gede. Nah harusnya dia ditempelin di sininya, bukan di sininya. Nah kalau yang Captain America kan karena di sininya, jadi dia bisa muternya tuh enak dilihatnya. Terus ke atas juga, nah dia bisa gini. Ini oke. Jadi mungkin kayaknya aku bakal coba potong ya, potong. Dan nanti kalau misalnya kelihatannya kekecilan gitu, bakal aku tempel lagi tapi di sininya, biar kayak Captain America tadi. Karena ini ngeganggu banget sih buat aku ya. Kalau kalian fan-fan aja sih ya good for you gitu. Cuman sisanya sih ya, oh sama ini kalau dilihat ya, kalau kalian lihat badannya nih, proporsinya nih dari pinggang ini mengecil guys, jadi dadanya gede. Nah terus tengahnya nih kecil banget, dan kakinya ini kelihatan kayak kena penyakit gitu loh. Apa sih namanya, rakitis ya kalau nggak salah ya. Pokoknya penyakit yang kaki gitu, yang tulangnya itu ada kelainan gitu. Oh ya, kita belum coba ini pasang di tangannya. Ini keras banget guys tangannya. Cuman kita coba paksa sedikit ya. Waduh. Oh, aku kira patah. One hour later. Nah ini guys, setelah sekian lama akhirnya kepasang juga. Nah gini, widih, ini baru cakep. Cuman warnanya aja sih yang ini agak coklat gitu. Nah gini kalau dipasang. Next, buat artikulasi dari kepala dia bisa nunduk segini. Ke belakangnya sih agak susah ya karena rambutnya panjang ya. Segini aja mungkin. Terus bisa muter, udah pasti. Ke goyang-goyang gini bisa. Di tangannya dia bisa naiknya segini jauh. Dan muter tadi ya segini lah ya pokoknya. Kalau muter sih ke atas sih jelek sih, jadi kayaknya nggak usah diputar ke atas. Terus ada butterfly joint di dalam situ ya. Ada bicep rotation, sikunya double joint, dan ini juga belum pinless ya. Harusnya udah bisa dibikin sih McFarlane, cuman masih belum, mungkin setahun ke depan lah ya. Ini kayak nanas guys kalau dilihat ya. Dan lanjut ke perutnya, bisa muter.
Terus di bawah sininya juga ada, bisa muter sama bisa goyang-goyang ke kanan kiri, ke belakang segini jauh, ke depannya segini jauh. Lumayan jauh ya, ke belakang sama ke depan. Terus kakinya nendang ke depan segini jauh, ke belakangnya lumayan jauh tapi ada bolongan gini. Terus bisa split ya, karena bagian sininya lentur, sininya juga lentur, bisa split. Terus di pahanya nih bisa digoyang-goyangin sedikit gini. Nah, lututnya dia double join tapi kayaknya kepentok. Nah, ini kepentok siripnya ini. Jadi hati-hati kalau kalian yang mau nge-display pose terbang gini, ininya bisa-bisa ketekuk gitu. Dan di lututnya bisa turun, lutut pergelangan kakinya bisa turun ke atas gini jauh, bisa bengkok-bengkok, dan ada atur articulation juga. Oh ya, tadi di pergelangan tangan, sorry lupa. Pergelangan tangan dia bisa naik, bisa turun, sama dia bisa side to side juga. Oke guys, sekian dulu buat review McFarlane kali ini. Dan aku suka ya sama figurnya dengan segala kekurangannya, karena ini yang cukup di budget gitu. Kalau ada uang lebih sih aku mending beli Mafex ya. Cuman Mafex katanya kalau PO itu lama ya. Terus karakternya juga Mafex kurang banyak. Jadi dengan segala pertimbangan aku akhirnya lanjut koleksi McFarlane sih kayaknya, DC Multiverse McFarlane gitu. Cuman karena yang The Flash yang pernah aku review udah aku jual, karena aku mau beli yang Gold Label ya. Gold Label itu soalnya paintingnya lebih cakep ya. Jadi aku nggak ada perbandingan size comparison tadi, langsung habis artikulasi langsung ke sini guys. So ya itu tadi pendapatku tentang figure ini. Buat yang setuju boleh di like, yang nggak setuju di dislike atau dibiarin aja, terserah. Dan thank you buat yang udah nonton sampai detik ini. See you later, bye bye.